Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali kita dalam kampanye dialogis Pemilu 2024. Tinggal menghitung hari atau masih beberapa minggu kebersamaan kita nantinya kita akan berada dalam suasana yang kita tunggu-tunggu ya, 14 Februari 2024, di mana suara kita begitu berarti nantinya untuk keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia. Malam hari ini dalam kampanye dialogis Pemilu 2024 saya bersama dengan Partai Buruh Sumatera Utara. Ada dua orang narasumber yang sudah bersama saya malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Willy Agus Sutomo, SH. Beliau adalah Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Caleg DPRD Provinsi Dapil Sumut 3 nomor urut 1. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Willy. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Bisa sampai di RRI malam hari ini nih? Ya, senang. Pertama atau gimana Pak? Ya, sudah sering kita. Sudah sering juga ya. RRI juga saudara kita. Baik. Yang berikutnya narasumber saya adalah Bapak Ijon Tuah Hamonangan Purba. Beliau merupakan Sekretaris Exco Partai Buruh Sumut, Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang 2 nomor urut 1 gitu Pak ya. Iya. Baik, selamat malam Pak Ijon. Selamat malam Pak. Iya, sehat Pak ya. Sehat. Sehat. Okay. Tadi agak macet sepertinya ya. Iya. Aduh, biasa tadi di ring road ya. Baik. Untuk mengetahui, artinya masyarakat di Sumatera Utara pasti juga pengen tahu visi dan misi dari Partai Buruh ini seperti apa ini untuk Pemilu 2024 ini. Saya ke Pak Willy terlebih dahulu, Pak Willy. Ya, mungkin Partai Buruh itu visinya adalah negara sejahtera ya, atau welfare state, di mana Partai Buruh di seluruh dunia itu kalau sudah dia berkuasa dalam arti dia memenangkan pemilu, itu dipastikan negara sejahtera. Begitu juga visi dan misi yang dibawa hari ini oleh Partai Buruh di Indonesia itu adalah bagaimana terwujudnya negara sejahtera. Misinya itu dalam implementasi negara sejahtera itu adalah bagaimana tentang keadilan itu dijalankan sebenar-benarnya, kesetaraan kesempatan, kemudian kesejahteraan bagi rakyat. Nah, itu dalam visi dan misi Partai Buruh. Partai Buruh ini adalah kelompok elemen kecil dari masyarakat yang memang hari ini mereka jumlahnya sebenarnya banyak. Konstituen Partai Buruh itu ada buruh, petani, nelayan, dan rakyat miskin kota, miskin desa, dan rakyat kecil lainnya yang selama ini memang tidak punya suatu fatsun politik untuk merubah kesejahteraannya. Maka Partai Buruh adalah partai alternatif bagi rakyat kecil. Itu diantara visi dan misi kita. Ya, walaupun namanya Partai Buruh ya, bukan berarti isinya adalah atau mereka situ adalah kaum buruh semua gitu Pak ya. Ya, arti buruh itu adalah orang-orang yang masih berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Misalnya selain pekerja formal dan informal, itu yang belum bisa menggaji berarti dia itu buruh. Intinya masih harus mencari nafkah. Jadi kita tidak bisa berpatokan buruh itu adalah pekerja pabrik, buruh itu adalah yang menerima upah. Tetapi contoh pedagang kaki lima, kemudian ojol, dia itu masih harus mencari pekerjaan atau berupaya untuk menafkahi keluarganya. Belum dia memberikan tempat pekerjaan, justru dia masih mencari untuk hidupnya. Jadi konstituen buruh itu adalah selain berusaha itu adalah buruh, selain bos itu adalah buruh. Iya. Bagi John ada tambahan nih, Bagi John. Ya, bagi buruh dan petani sendiri ya, Partai Buruh adalah perjuangan yang sebenarnya kita menganggap ini adalah perjuangan politik bagi kita. Tentu seperti yang Abang sampaikan tadi, sebenarnya Partai Buruh ini kan bukan partai yang baru ya, tetapi ini sudah ada ya sejak dibangun oleh Bang Muchtar Papahan pada waktu itu. Kemudian
tidak ikut dua kali ya pemilu, dan kita bangkitkan lagi bersama lebih banyak lagi elemen organisasi buruh, kemudian organisasi petani dan nelayan, juga elemen masyarakat lainnya. Jadi memang komposisi ya membangun partai buruh ini sudah lebih besar lagi ya. Karena apa? Karena kita menganggap kita belum kuat berjuang secara politik ya. Jadi tentu partai buruh ini menjadi kekuatan baru bagi kita ya, baik itu dalam memperjuangkan hak-hak petani dan buruh ya. Tentu lewat apa ya? Tentu lewat pemilu ini gitu ya. Atas yang menjadi misinya tadi kan kalau kata Pak Willy, mesejahterakan rakyat, khususnya adalah mereka yang tergabung di status sebagai buruh, yang pasti bukan pengusaha begitu Pak Willy ya. Lantas kesejahteraan seperti apa ini yang dimaksudkan Pak Willy? Apakah hanya sebatas kenaikan upah atau seperti itu saja kah yang menjadi misinya ke depan ini? Iya, kalau kesejahteraan, kita bicara kesejahteraan rakyat itu kan pastinya ruang lingkupnya luas ya. Pertama, salah satunya memang kalau di kaum buruh adalah kesejahteraannya itu bagaimana jaminan sosialnya, kenaikan upahnya itu ditingkatkan secara signifikan. Kemudian untuk seluruh lapisan masyarakat itu kesejahteraan itu bagaimana juga misalnya bagi masyarakat pengangguran itu dijamin makannya, kemudian dijamin pekerjaannya, kemudian bagi petani itu bagaimana pupuk itu digratiskan, kemudian harga gabah, tolak impor beras dari luar negeri. Nah, banyak yang harus dilakukan dalam mewujudkan negara sejahtera di Partai Buruh, dan itu sudah dalam program kita juga. Intinya bagaimana sejahtera itu seluruh rakyat itu dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pastinya mementingkan kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Mungkin itu. Ya, bicara tentang program dari Partai Buruh ini, apa yang menjadi program unggulan yang ditawarkan ini, Pak Willy? Program yang kita unggulkan untuk masyarakat adalah pertama, di masyarakat kita itu kita melakukan advokasi masyarakat, yaitu dalam bentuk poskoren. Poskoren ini adalah apapun permasalahan rakyat yang selama ini terjadi, baik masalah hubungan kerja, ketenagakerjaan, masalah hukum, dan kemudian masalah sosial, advokasi kesehatan. Di situ kita akan melakukan pendampingan kepada masyarakat. Itu program yang paling utama. Apapun permasalahan masyarakat hari ini adalah kita siap untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat. Kemudian program-program yang kita lakukan terhadap masyarakat juga kita memfasilitasi masyarakat untuk penyuluhan bidang-bidang di tengah-tengah masyarakat, misalnya penyuluhan terhadap petani, penyuluhan terhadap nelayan dan kelompok-kelompok minoritas lainnya di Indonesia, untuk bagaimana kita mengetahui apa permasalahan yang terjadi di sendi-sendi masyarakat itu, dan kita nantinya akan memperjuangkan itu. Ya, baik. Ke Bang Ijon, selama ini apa program yang sudah dijalankan oleh Partai Buruh dan ini akan terus diteruskan nanti ke depannya? Iya, tentu Bang ya, tentu apa yang menjadi program kita ya, ini ke depan memang harus lebih kencang lagi untuk kita buat, apalagi ya tujuan kita ini bagaimana menempatkan kader-kader terbaik kita menjadi anggota DPR RI, kemudian provinsi dan kabupaten, untuk bagaimana bisa mengawal program ini. Ya, kita tahu selama ini kawan-kawan sudah berbuat ya, sudah berjuang, namun secara politik ini tentu dengan hadirnya Partai Buruh ini dan menempatkan kader-kadernya ini bisa lebih mengawal program itu lagi. Ada pembelajaran politik juga dilakukan kepada kader-kadernya juga, Pak? Iya Bang, tentu. Jadi memang kita tahu ya, kader-kader kita ini juga ada yang sudah memang pada waktu lalu sudah ikut berjuang ya secara politik, namun kan tidak memiliki
memiliki rumah sendiri, gitu ya. Dengan hadirnya Partai Buruh ini kan kita, ini partai punya kita, Bang, punya kita, dan kemudian inilah yang membedakan ya suasana politik 2024 ini bagi kaum buruh, petani dan nelayan, juga masyarakat yang ada di pedesaan, gitu. Baik, iya, saya ke Pak Willy kembali, Pak, bicara tentang strategi parpol ini, Pak, ya. Apa sih rencana kerja strategi parpol ini untuk pengembangan potensi daerah nih, Pak, baik itu dia secara atau sumber daya alamnya maupun SDM-nya nih, Pak? Maksudnya strategi Untuk parpol ini, untuk pembangunan potensi daerah. untuk pembangunan potensi daerah. Pertama mungkin pastinya kita mempunyai program-program yang baik untuk masyarakat ya, termasuk bagaimana merubah watak lah, minimal watak pemimpin kita itu yang paling, saya kira yang paling utama. Kemudian merubah peraturan-peraturan yang berpihak pada rakyat nantinya kalau memang kita calon legislatif kita itu bisa masuk di legislatif sesungguhnya. Karena selama ini kita hanya bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan atau mungkin peraturan-peraturan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Makanya kalau nanti kita sudah hadir, sudah masuk di situ, ya kita menjadi antitesis dari itu. Istilahnya kita jangan juga melakukan yang seperti itu. Itu yang paling utama. Jadi program itu saya kira kita wujudkan dengan bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersatu. Makanya pola yang kami lakukan dalam merebut kursi-kursi parlemen untuk merubah mindset anggota-anggota legislatif yang selama ini adalah kita itu turun ke dapil itu melalui tadi satu programnya Posko Oren, mengadvokasi segala bentuk keluhan masyarakat, dan itu sudah kita lakukan bahkan sebelum kita jadi caleg ini ya. Kader-kader kita ini memang aktivis petani, aktivis buruh, aktivis nelayan, itu memang tugasnya puluhan tahun mengadvokasi. Jadi tidak kita ini sebenarnya sudah parlemen sesungguhnya, tinggal disahkan saja melalui pemilu 2024. Artinya untuk pengembangan potensi SDM-nya sudah cukup mumpuni lah ya. Saya kira sudah, karena kita sudah mempunyai pengalaman bagaimana berdialog, berinteraktif dengan masyarakat dalam hal-hal kemanusiaan dan sosial. Untuk sumber daya alamnya gimana, Pak? Apakah sudah ada pemetaan untuk misalnya potensi daerah, setiap kabupaten daerah kan punya masing-masing itu, Pak, ya, sumber daya alamnya? Ya pastinya kalau sumber daya alam kita belum terlalu masuk ke situ, tapi bagaimana kita masuk dulu ke dalam baru kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ya, baik. Pak Ijon, ada tambahan? Misalnya untuk tadi Pak Willy sudah mengatakan bahwasanya untuk SDM memang sudah sebelumnya maka itu sudah dilakukan dan banyak dilakukan untuk edukasi terhadap untuk SDM di setiap wilayah. Nah, untuk potensi sumber daya alam ini karena Pak Ijon ada wilayah nanti Deli Serdang ya. Ini apa potensi daerah Deli Serdang? Iya, baik. Kalau kita bicara potensi tentu dalam konteks Sumatera Utara yang selain buruh ya, artinya petani juga ini yang sangat banyak perlu kita gali sumber daya alamnya begitu ya. Dan kemudian ya contoh misalnya banyak kasus-kasus tanah yang kemudian ini juga harus diselesaikan, dan kemudian juga bagaimana ya membangun struktur pariwisata dan kemudian banyak potensi-potensi yang sebenarnya harus digali. Nah, kemudian juga bagaimana kita bisa membangun lembaga ekonomi petani. Tentu ini yang membuat kita bersama-sama petani bisa membangun kampung ya. Tentu kita bisa juga membangun ekonomi kita di keluarga petani. Jadi ya bisa kita bangun lewat koperasi ya, dan kemudian juga koperasi inilah nanti yang akan menjadi tempat untuk bagaimana menggali sumber daya ini. Apakah kita buat misalnya ya
akan kita bangun misalnya pemasaran petani secara bersama ya, untuk bagaimana ini dikelola bersama-sama petani begitu. Jadi memang sumber daya itu harus kita beri wadahnya Bang gitu. Jadi memang kalau di tingkatan desa, di desa itu apa yang perlu kita buat gitu. Jadi untuk menggali itu kita siapkan. Jadi untuk apanya? Untuk kita bisa menampung semua sumber daya itu. Iya, siap nggak sih kalau Deli Serdang atau Sumut kita swasembada pangan atau khususnya beras lagi itu Pak? Iya, ada rencana ke sana. Ya, karena ini beras kita masih impor Pak. Tentu siap Bang, tentu siap. Dan itu yang harus dilakukan. Dan swasembada pangan itu termasuk program dari Partai Buruh, yaitu programnya adalah selain reforma agraria adalah kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu memang harus kita berswasembada pangan dengan menolak impor hasil kebutuhan pokok kita. Iya, baik. Karena Pak Wil ini di Dapil Sumut ini Pak, apa yang akan diperjuangkan untuk Dapil Sumatera atau Sumatera Utara ini? Tapi nanti jawabnya Pak ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam kampanye dialogis pemilu 2024. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Halo. Iya, halo. Hei, kamu apa kabar? Ya ampun, dia telepon lagi. Kabar aku baik. Kamu sendiri apa kabar? Kabarku juga baik.
Sebenarnya ada yang ingin aku omongin nih ke kamu. Oh iya? Akhirnya dia bisa balikan. Apa ya? Jangan lupa pada pemilu 14 Februari nanti ya, gunakan hak suara kita. Jangan biarkan hak suara kita hilang begitu aja, kayak perasaan kita yang dulu. Hai milenial, gunakan hak pilihmu tanggal 14 Februari 2024 nanti ya. Satu suaramu akan menentukan Indonesia lebih maju. Bersama demi bangsa, kita berdiri untuk Indonesia. Baik, mendengar masih bersama kami dalam kampanye dialogis pemilu 2024 bersama Partai Buruh Sumatera Utara. Sama bersama dua orang narasumber, yaitu Pak Willy Agus Sutomo SH, Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Caleg DPRD Provinsi Dapil Sumut 3, nomor urut Satu. nomor urut 1. Kemudian juga Pak Ijon Tuah Hamonangan Purba, Sekretaris Exco Partai Buruh Sumut, Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang 2, nomor urut 1 juga. Baik, tadi berbicara tentang potensi daerah Sumatera Utara atau karena Sumut juga adalah wilayah bagi Pak Willy tentu kan ya Pak ya, Dapil 3 ya. Dapil Sumut 3. Ini apa Pak yang akan diperjuangkan untuk Dapil ini? Pertama, seandainya saya duduk menjadi anggota dewan di Provinsi Sumatera Utara, pastinya saya sebagai penyambung lidah dari masyarakat. Yang kedua, apapun permasalahan rakyat, kita harus siap untuk turun mendampingi mereka. Itu yang harus kita lakukan. Karena selama ini mungkin banyak masyarakat sudah banyak yang trauma juga ya. Kalau pemilu katanya ingatnya kalau pemilu saja nih, calon anggota legislatif apabila nanti juga jadi lupa. Tetapi itu yang harus kita kembalikan. Apa yang harus dilakukan caleg-caleg Partai Buruh apabila sudah jadi adalah memperjuangkan seluruh hak-hak masyarakat yang selama ini tidak tersalurkan di regulasi nantinya. Itu yang satu. Kemudian bagaimana kita juga membuat ide-ide atau program-program untuk pemerintah agar bagaimana bisa terwujudnya cita-cita kesejahteraan bagi rakyat itu. Contoh kalau di Sumatera Utara pastinya kita bicara perda. Kita ketahui di Sumatera Utara ini banyak pengangguran tentunya. Kita harus buat perda bagaimana mempermudah bagaimana lapangan kerja bisa masuk dan mempermudah masyarakat yang tidak bisa bekerja. Kemudian itu kan harus dibuat perda. Perda itu yang nantinya kita akan buat untuk kepentingan masyarakat. Itu salah satu yang harus kita lakukan apabila kita masuk ke DPR. Selain memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, kalau Pak Ijon ini untuk Kabupaten Deli Serdang 2 apa diperjuangkan? Iya, tentu apa yang sudah selama ini kita lakukan ya Bang, ya sebelum kita duduk di DPRD saja mungkin nanti kita sudah banyak yang kita lakukan. Namun apalagi kita sudah duduk, tentu kalau saya sebelum konteks Deli Serdang, kalau ya Partai Buruh ya sekarang kan Partai Buruh belum partai Senayan ya Bang. Iya, kalau Partai Buruh sudah lolos parliamentary threshold, yang pertama sekali ya Undang-Undang Cipta Kerja itu harus direvisi Bang. Gitu. Dan kemudian tentu turunannya bagaimana masyarakat Deli Serdang ya buruhnya harus layak dengan upah yang sesuai ya, tidak ada lagi PHK sepihak, tidak ada lagi THR yang tidak dibayar pada saat lebaran begitu. Kemudian tidak ada lagi petani yang digusur di tanahnya, kemudian begitu ya. Ini menjadi bagian kerja-kerja bersama kita ya, bagaimana kita membangun kelembagaan ekonomi petani lewat koperasi, dan ini yang harus sama-sama kita kerjakan. Tentu itu tidak bisa dikerjakan saya sendiri gitu kan. Ini adalah yang harus dilakukan masyarakat dan tentu Partai Buruh begitu. Ya, baik. Pak Willy tadi juga sempat menyinggung bagaimana kadang ketika mereka
calon wakil rakyat ini berkampanye banyak sekali janji-janji gitu Pak ya. Tapi begitu mereka duduk, lupa untuk nyamperin, untuk datang kembali kepada mereka yang sudah memilih. Benar. Ini lantas apa upaya untuk menciptakan paling tidak parlemen yang bersih lah, yang nanti ingat kepada mereka sudah memilih, kemudian berintegritas dan juga mengedepankan kepentingan masyarakat itu saya sebut ini Pak. Ya, kalau kita caleg-caleg Partai Buruh itu sudah menandatangani fakta integritas ya. Apabila mereka jadi, mereka tugasnya hanya mengurusi dan membela kepentingan rakyat kecil. Rakyat kecil itu tadi kita implementasikan adalah konstituennya adalah pertama buruh, petani, nelayan, rakyat miskin kota, miskin desa, ibu jamu gendong, ojol, dan masyarakat kecil lainnya. Jadi pertama, apabila kita kepada caleg yang terpilih nanti itu, apabila dia jadi, ketika dia lupa sama rakyat dan korupsi, maka dia harus siap di PAW atau pergantian antar waktu, kita gantikan ya. Itu jadi kita itu tegas ya, apabila itu terjadi, apalagi lupa kepada konstituennya, maka kita menganut paham konstituen recall, yaitu konstituen itu akan mengajukan ke kita, begitupun bukan mudah juga ya, kita akan sidangkan di partai melalui mahkamah partai, dan pastinya apabila memang terbukti dia lupa, itu pastinya Partai Buruh akan melakukan pergantian terhadap anggota DPR tersebut. Itu menjadi sop terapi bagi seluruh caleg-caleg agar tidak meniru DPR yang lupa ketika sudah menjadi anggota dewan, sehingga nasib rakyat itu tidak sejahtera sampai saat ini. Makanya kita dalam hal mewujudkan welfare negara sejahtera itu adalah bagaimana adanya legislatif yang bersih, kemudian eksekutif dalam hal ini pemerintah yang bersih. Nah, itu barulah terwujud negara sejahtera. Baik, ya Bang John, ada kalau Pak Winnie mengatakan bagaimana mendapatkan atau bisa menjadi seorang parlemen atau legislatif yang bersih. Kadang nih kalau udah duduk lupa nih Bang. Ada rupiah nih, dolar nih, tergiur. Ini kalau Bang Ijan gimana? Tidak menciptakan parlemen yang bersih lah Bang. Ya, tentu parlemen apalagi yang utusan Partai Buruh tentu harus bersih Bang. Partai ini ya dibangun dari iuran ya, iuran anggota, kemudian patungan swadaya ya, yang kita yang membangun partai ini, kemudian calegnya juga Bang, ini untuk bergerak juga swadaya Bang. Ya, tentu caleg-caleg Partai Buruh ini bukan orang yang hebat begitu ya, bukan orang yang banyak duit begitu. Tentu caleg-caleg Partai Buruh ini adalah caleg ya, dia adalah buruh sendiri ya, ketua-ketua PUK di pabrik, kemudian petani ya, nelayan, kemudian ibu-ibu jualan yang menjadi calegnya, dan kemudian banyak swadaya ya, untuk bagaimana para caleg ini jalan bersosialisasi mengkampanyekan Partai Buruh ini. Tentu harus tidak lupa ketika sudah jadi, memang harus dekat dengan rakyat, tidak boleh gitu Bang. Dan tentu tadi Bang Willy sampaikan ada sanksi tegas yang yang akan dilakukan partai ketika caleg ini, Partai Buruh ini tidak dekat dengan rakyat. Bukan, semoga tidak terjadi sebaliknya Bang. Aduh, kita harus balik modal Kak ya. Tidak. Nggak baik. Ya, saya ke Pak Willy lagi nih Pak. Upaya parpol untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke tingkat nasional ini seperti apa? Kan kadang tadi Bang Ijan juga sempat mengatakan ini bagaimana nanti parpol ini sebagai jembatan untuk bisa menyampaikan aspirasi ke nasional gitu Bang. Apalagi kalau nanti partai ini sampai ke Senayan gitu kan. Ini seperti apa Pak Willy? Baik, makanya kita berharap dan kita mempunyai target Partai Buruh ini harus lolos parliamentary threshold. Kalau tidak ada DPR RI kita di Senayan, pastinya perjuangan caleg DPRD provinsi, caleg DPRD kabupaten kota, walaupun ada yang jadi, pasti perjuangan menuju negara sejahtera atau perjuangan terhadap rakyat kecil itu pastinya akan makin sulit. Karena apapun ceritanya, welfare state itu harus negara yang
yang memulainya ya. Pertama itu presiden, kemudian legislatif atau anggota dewan di Senayan, dan stakeholder yang lainnya. Itu salah satu penentunya. Apa itu? Pertama, pembuatan regulasi adalah presiden dan DPR, itu sudah pasti. Maka untuk itu kami berjuang untuk bagaimana merebut suara agar di pemilu 2024 ini nanti ada wakil rakyat kami di DPR RI duduk. Nah, setelah itu kalau sudah ada DPR RI kita, sudah pasti otomatis ada caleg-caleg di DPRD provinsi sudah akan juga pasti ada yang dilantik. Begitu juga DPRD kabupaten kota. Untuk menyampaikan itu pasti akan lebih mudah dia Bang, karena kita nantinya apabila ada di kabupaten kota kita contoh tuntutan-tuntutan masyarakat yang harus diakomodir pusat, itu birokrasinya sudah pasti tidak akan kita persulit. Bahkan nggak mesti lagi dia harus provinsi, tapi langsung bypass ke DPR RI kita untuk menyampaikan apa aspirasi masyarakat dari bawah langsung. Mungkin yang paling intinya adalah bagaimana partai buruh itu kader-kadernya duduk dulu menjadi anggota dewan di DPR RI di Senayan. Baik, Bang Ijon, selama ini apa sih Bang yang menjadi kendala ketika masyarakat sudah punya aspirasi tapi kok nggak nyampe gitu ke pusat itu Bang? Iya, karena memang dia tidak punya perwakilan yang bisa berhubungan langsung Bang, begitu ya. Ya tentu ya selama ini kita tahu dia memilih gitu kan, memilih. Tapi kan memang kita tahu untuk menyampaikan aspirasi, apalagi sampai ke tingkatan nasional ini kan memang tidak hal yang mudah juga ya Bang. Ya memang banyak kendala-kendala gitu ya, apalagi misalnya persoalan-persoalan besar saja ya, misalnya yang terjadi di daerah itu agak lambat penanganannya begitu. Jadi memang harapan kita dengan Partai Buruh ini, apalagi nanti sudah punya wakil di Senayan ini, kita bisa lebih cepat lagi dan tanggap untuk bagaimana mengatasi yang persoalan-persoalan yang ada di daerah. Tentu juga bagaimana mengawal program-program nasional ini sampai ke daerah. Mungkin saya tambahin sedikit. Kenapa aspirasi masyarakat itu tidak terrealisasi kebanyakan? Pertama itu memang mental-mental DPR RI kita atau wakil rakyat kita yang selama ini kita pilih itu, pertama dia tidak pernah merasakan kesusahan rakyat. Itu udah pasti salah satunya, karena kita lihat itu pasti yang duduk di Senayan itu rata-rata ya minimal tajirnya melintir lah ya itu. Nah itu yang kita akan rubah, salah satunya caleg dari DPR RI itu yang ditesa dari mereka. Itu ada petani yang nyangkul nyalek jadi DPR RI, buruh yang kerja di pabrik dia nyalek jadi DPR RI, kemudian nelayan gitu, kelompok nelayan. Nah ini tadi yang dibilang sama Bung Ijon, ini kita gotong royong, Bung Iur, dia ini tidak keluar duit. Yang kedua, kenapa mereka lupa adalah mereka waktu jadi itu pakai duit, udah pasti money politik ya. Itu makanya Partai Buruh sebagai menolak money politik, bahkan kita menyadarkan rakyat bahwasanya money politik itu tidak baik. Jadi kita berharap dengan hadirnya kita, inilah partai alternatif itu untuk bagaimana kita nanti ada wakil-wakil yang betul-betul berasal dari akar rumput, berasal dari rakyat yang sesungguhnya, yang orang-orang susah ini tadi, untuk agar kedepannya adalah minimal yang membicarakan tentang kesusahan rakyat kecil di Senayan sana. Iya, baik. Dan pada akhirnya ketika nantinya Bang Ijon atau Pak Willy ini terpilih, pasti yang akan disorot masyarakat adalah kinerja 1 tahun pertama ya kan. Lantas ini apa program kerja 1 tahun pertama untuk masyarakat Sumatera Utara? Sudah ada gambaran belum ini Pak? Ya pastinya sudah ada ya. Program pertama kita bukan hanya saya, tetapi seluruh caleg-caleg kita apabila nanti jadi menjadi wakil rakyat. Program pertamanya bagaimana dia merubah atau menciptakan peraturan-peraturan di daerahnya itu yang baik dipertahankan, yang tidak baik dirubah melalui aspirasi masyarakat. Jadi selama ini 1 tahun itu pastinya sudah ada seperti kita ya, kelompok-kelompok buruh, petani, caleg-caleg kita itu sudah ada juga
yang harus disampaikannya nanti ketika jadi. Contoh yang kita bahas tadi, membuat perda, membuat program-program untuk petani, menghimbau kepada bupati atau gubernur, caleg-caleg kita itu menjadi perpanjangan tangan mereka apa? Agar memberikan misalnya jetor kepada petani, membuat koperasi kepada pedagang-pedagang, koperasi murah bagi bantuan apa ya, uang UMKM kepada pedagang kecil, kemudian kepada buruh, kemudian kepada masyarakat pengangguran, membuat perda bagaimana agar setiap anak-anak muda yang ada di daerahnya itu bisa bekerja dengan mudah di daerah tersebut. Jadi 1 tahun itu adalah programnya memperjuangkan aspirasi masyarakat dan merealisasikannya. Kemudian kita akan evaluasi juga itu, apakah jangan-jangan dia 1 tahun hanya mau duduk manis seperti yang lain juga. Memang itu ada. Jadi ada memang pertama langsung ada gebrakan. Saya bilang mungkin gebrakan bagi caleg DPR dari Partai Buruh itu harus menjadi penyambung lidah rakyat dan merealisasikan apa yang diinginkan masyarakat. Itu yang paling utama hal tersebut. Baik, bakal Bang Ijon apa nih? Ya, kalau bagi saya sih sebenarnya tentu ya kasus-kasus perburuan itu harus segera ditindak ya. Artinya tidak ada lagi kasus yang mangkrak lama-lama di Disnaker begitu ya. Kemudian juga tidak ada lagi misalnya kawan-kawan yang petani yang mengalami kekerasan ya. Artinya ya tentu ada cara yang lebih baik ya, mediasi dan macam-macam gitu. Dan kemudian juga bagaimana kita ya bisa membangun ya lembaga ekonomi petani lewat koperasi, dan kemudian ya mensinergikan program-program pemerintah ini tentu harus sampai ke konstituen kita ya, tentunya ke masyarakat. Artinya mengawal ini Bang begitu ya, bagaimana misalnya ya bantuan-bantuan itu harus tepat gitu ya, harus tepat sasaran. Kalau misalnya ini bantuan untuk kelompok tani gitu ya, tidak ada lagi misalnya ada separuh sampai atau harus penuh sampai untuk rakyat. Kemudian juga bantuan-bantuan koperasi juga harus dikawal, harus memang benar-benar sampai ke sasarannya. Tidak ada lagi misalnya ya sepenuh tapi sampai sana tidak segitu begitu ya. Ini harus kita kawal gitu. Baik, ini semoga bisa terrealisasi harapannya tentunya. Dan pendengar serta pemirsa juga yang menonton siaran kami melalui kanal YouTube RRI Net_Medan. Saatnya mungkin bagi Bang Willy dan juga Pak Willy dan juga Bang Ijon, kita ajak pendengar dan juga pemirsa yang menonton kita malam hari ini untuk datang langsung ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Silakan dari Bang Willy. Baik, terima kasih masyarakat Sumatera Utara, rakyat kelas pekerja, rakyat kecil, buruh, petani, nelayan, miskin desa, miskin kota. Kini telah dihidupkan kembali partai kelas pekerja, partai rakyat kecil, yaitu Partai Buruh nomor urut 6 berlogokan rumpun padi dengan berwarna oranye ya, warna oranye. Untuk itu kami berharap kepada masyarakat, mohon doa dan dukungannya bagaimana kita bersama-sama bersatu untuk memenangkan pesta demokrasi ini, memenangkan Partai Buruh untuk mewujudkan cita-cita negara sejahtera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara, jangan golput, jangan tidak menggunakan hak demokrasinya. Sayang, suara Anda sangat dibutuhkan untuk merubah kesejahteraan di negeri ini. Untuk itu, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, ayo datang ke TPS. Kita ciptakan pemilu bersih, pemilu damai, dan kita wujudkan pemimpin-pemimpin sesuai harapan bagi rakyat Indonesia dalam mewujudkan cita-cita negara sejahtera, rakyat bahagia. Terima kasih. Baik, dari Bang Ijon, silakan Bang Ijon. Ya, bagi masyarakat Sumatera Utara, yaitu buruh, petani, nelayan, seluruh elemen masyarakat, jangan lupa 14 Februari datang ke TPS
coblos Partai Buruh nomor urut 6. Setelah itu kawan-kawan baru bisa berlibur. Jangan berlibur dulu pagi-pagi ya, ingat ke TPS dulu kawan-kawan, tentukan pilihan kawan-kawan, pilih Partai Buruh menuju negara sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ijon karena libur ya. Jangan lupa untuk gunakan hak pilihnya, baru bisa liburan. Baik, dan pendengar serta pemirsa, demikian tadi kampanye dialogis pemilu 2024 bersama Partai Buruh Sumatera Utara. Ada Pak Willy Agus Sutomo, SH, beliau adalah Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Caleg DPRD Provinsi Dapil Sumut 3 nomor urut 1. Kemudian juga ada Bang Ijon Tua Hamonangan Purba, Sekretaris Exco Partai Buruh Sumut, Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang 2 nomor urut 1. Akhirnya saya Syahrudi ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.